Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Johan, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam melaksanakan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah strategi manajemen yang saya aku. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali kepada mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi strategi manajemen yang relevan di era transformasi digital saat ini. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan menggunakan pendekatan project based learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real serta studi kasus. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta untuk mengembangkan konsep strategi manajemen berdasarkan pada analisis lingkungan internal dan eksternal. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik penting, diantaranya adalah pengertian strategi manajemen dulu dan saat ini 2 pertemuan, hierarki strategi, korporat bisnis dan fungsional 2 pertemuan, formulasi strategi, analisis internal dan eksternal 2 pertemuan, serta keputusan strategi 1 pertemuan, dan dilanjutkan pada ujian tengah semester. Selanjutnya, metrik di dalam strategi manajemen 2 pertemuan, strategi pertumbuhan atau growth strategi 2 pertemuan, evaluasi strategi 2 pertemuan, kepemimpinan strategi 1 pertemuan, dan terakhir ujian akhir semester. Bobot yang kami berikan pada mata kuliah ini adalah diantaranya tugas dan kehadiran sebesar 30%, kuis 10%, 20% untuk UTS, serta 40% untuk UAS. Metode pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dengan cara blended learning dengan komunikasi tatap muka dan diskusi daring melalui platform serta grup komunikasi lainnya seperti WhatsApp group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan video proses pembelajaran mengenai formulasi strategi pada pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Gimana hari ini tadi di Bay? Seru. Katanya ada kunjungan ke Bursa Efek ya? Ya. Oke. Terus apa yang didapatin? Belajar saham. Saham. Nggak nanya-nanya tentang strateginya gitu? Nggak. Baik teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang topik yang sangat penting ya. Topik tentang formulasi strategi. Formulasi itu kayak perumusan. Formulasi strategi. Nah, sebagaimana kita ketahui di berbagai textbook manajemen strategik, jadi penafsiran di dalam manajemen strategik itu adalah bagaimana kita memahami 2 kondisi penting. Kondisi internal dan eksternal faktor. Jadi perusahaan atau organisasi yang memahami 2 faktor ini akan sangat supel, gitu ya, akan bisa kompetitif ketika dihadapkan dengan situasi yang penuh dengan persaingan. Nah, umumnya di dalam melakukan formulasi strategi itu, hal yang terpenting bagi organisasi adalah meninjau 2 faktor, internal dan eksternal. Nah, ketika kita berbicara internal, maka yang perlu dipahami adalah bagaimana perusahaan atau organisasi meninjau atau memahami tentang kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dalam faktor eksternal, perusahaan itu harus memahami 2 faktor, yaitu peluang dan ancaman. Nah, kita fokus di internal dulu. Jadi, organisasi yang paham tentang kekuatan dan kelemahan itu sangat baik ya untuk bisa merumuskan strategi ke depan. Nah, di dalam internal faktor ini yang kita tinjau adalah aspek-aspek yang ada di dalam organisasi. Seperti misalkan aspek manajemen pemasaran, keuangan, SDM, juga operasional. Yang mana faktor internal ini bisa dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi artinya perusahaan bisa melakukan intervensi di internal. Jadi kalau misalkan kalian mempelajari akuntansi ataupun manajemen, berarti kalian sedang mempelajari internal faktor. Jadi semua mata kuliah manajemen, ya misalkan dari manajemen dasar sampai manajemen akhir, semua itu kita bicara tentang internal. Sedikit sekali kita membicarakan faktor eksternal. Audit itu bagian dari internal, audit internal. Nah, bagaimana perusahaan ini mencocokkan antara internal dengan eksternal supaya fit temannya. Sehingga hasilnya adalah rumusan strategi. Jadi memang untuk merumuskan strategi itu sulit gampang. Jadi memang sulitnya adalah mendeteksi kelemahan dan kekuatan. Maka perusahaan itu
harus meninjau, memanggil semua divisi, kemudian menilai faktor mana yang sekiranya bisa menjadi kekuatan dan atau kelemahan. Nah, misalkan kalau misalkan perusahaan itu banyak kekuatannya, tiba-tiba dia dihadapkan dengan peluang, kan nanti dia akan merumuskan strategi seperti apa. Contoh misalkan perusahaan itu sedang baik secara keuangannya, SDM yang dimilikinya juga sangat kompeten, muda-muda, agile, lincah lah gitu, fleksibel. Dia punya SDM yang kuat, dia punya SDM yang kompeten, juga dia memiliki keuangan yang cukup banyak, dihadapkan dengan peluang di luar, maka perusahaan akan merumuskan strategi growth, pertumbuhan. Atau di istilah kemarin itu dibahas tentang diversifikasi. Dan strategi diversifikasi itu kan strategi pertumbuhan. Kapan momen strategi diversifikasi itu bisa dilakukan? Ketika di dalam kondisi tadi. Perusahaan sedang kuat, juga dihadapkan dengan peluang. Nah, itu kan nantinya akan menjadi rumusan-rumusan strategi. Jadi di dalam memformulasikan strategi, penting memahami kondisi internal. Meskipun eksternalnya tidak terlalu banyak porsi pemahamannya, tetapi yang penting itu adalah internalnya. Ya sama, kemarin kan kita juga tanya ya tentang apa kelebihan dan kekuatanmu. Siapa yang bilang waktu itu? Pak, saya adaptif, fleksibel. Pak, saya itu orangnya fleksibel katanya. Bagus. Itu kekuatannya, berarti tidak semua orang kan bisa fleksibel seperti itu. Tidak semua orang bisa adaptif gitu ya. Adaptif di dalam bergaul, adaptif di dalam berorganisasi, itu sulit menemukan orang kayak gitu. Meskipun banyak atau ada tapi tidak banyak. Nah, cuman Bapak, kelemahan saya itu adalah seringkali disakiti oleh orang katanya. Saking fleksibelnya dia seringkali dijolimi oleh orang-orang. Jadi kalau begitu jangan terlalu baik gitu ya jadi orang gitu. Karena beda-beda gitu. Pak, saking fleksibelnya saya, setelah putus saya pindah lagi punya pacar sendiri. Fleksibel gaya dong. Putus dari sini besoknya punya pacar. Tapi saking fleksibelnya saya seringkali sakit hati oleh laki-laki. Kan gitu, berarti kelemahannya diikuti, kekuatannya diikuti oleh kelemahannya. Nah, kalau begitu, kalau saya tanya nih, kalian punya kekuatan seperti itu, kelemahannya seperti itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apa coba? Kalian fleksibel, mudah adaptasi, tapi mudah juga disakiti. Untuk keesokan harinya supaya tidak begitu, gimana coba? Hati-hati di dalam bergaul dan memilih. Ya, silakan fleksibel, silakan adaptif, tapi juga teliti gitu dalam memilih teman. Kan gitu ya. Jadi jangan semua dideketin, tapi tidak ada pemahaman mengenai orang tersebut. Nah, perusahaan juga dihadapkan seperti itu. Jadi ada perusahaan yang dia kekuatannya cukup tinggi atau positif, kelemahannya negatif. Ada juga yang kebalikannya, kekuatannya negatif, kelemahannya positif. Nah, di dalam merumuskan strategi itu, biasanya manajer atau pimpinan tertinggi itu dia akan berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Kenapa? Nah, ini semua keputusan yang didasarkan analisis. Gitu. Jadi analisis internal dan eksternal untuk mengambil keputusan strategi. Ada tidak keputusan yang tidak didasarkan analisis? Ada, berdasarkan experience biasanya, pengalaman. Tapi di dalam kondisi tertentu, misalkan si manajer itu dia dihadapkan dengan suatu situasi yang tidak terlalu urgent dan penting, maka biasanya analisis ini tuh dikebelakangkan. Dia berdasarkan pengalaman saja. Sama seperti dulu kan saya pernah cerita, kenapa kamu memilih pasangan atau misalkan memilih teman gitu yang berkacamata? Oh, pengalaman saya itu Pak, orang yang berkacamata itu rajin. Kenapa kamu berkelompok dengan dia? Biasanya yang berkacamata itu rajin baca, rajin di depan laptop gitu. Pengalaman kalian mengatakan begitu. Tapi ternyata faktanya ketika kalian kerja kelompok, yang banyak kerja itu justru kalian ketimbang yang berkacamata. Aneh ya, kenapa ya? Harusnya makan begitu katanya. Oh, ternyata mereka berkacamata itu bukan karena rajin baca, bukan karena rajin menulis, tapi sering main game misalkan. Jadi saking kebanyakannya di depan smartphone, dia pusing kepalanya, jadi membutuhkan kacamata. Ya dulu kan identik orang yang berkacamata itu rajin, kutu buku disebutnya. Zaman saya, kalau ada orang berkacamata itu minoritas. Satu kelasnya cuma satu aja yang kacamata itu. Oh, ini paling rajin. Kelihatan bajunya dimasukkan, rapih gitu ya. Terus bawa buku kemana-mana. Sekarang orang berkacamata apa coba? Susah ditebak gitu. Apa dia rajin? Apa dia suka main HP? Apa dia suka main game? Nggak tahu. Nah, artinya pengalaman itu mengajarkan kita, tapi tidak selalu benar gitu. Faktanya kan begitu. Jadi keputusan strategi itu bisa jadi pengalaman sesuai, tapi dengan kondisi sekarang itu tidak sama. Sama seperti ketika COVID. Kita sudah punya pengalaman mengatasi masalah-masalah seperti ini katanya. Jadi ketika ada virus yang melanda di lockdown gitu, misalkan gitu.
work from home, misalkan WFH, ya dibuatkan begitu. Tapi kan ternyata faktanya tidak begitu. Mobilitas orang sekarang itu cepat di luarnya. Ya dulu WFH oke ya, nggak masalah. Lockdown juga sama. Tapi sekarang nyatanya ya di lockdown ya dilanggar gitu. Jadi artinya pengalaman itu belum tentu tepat pada situasi saat ini. Itu berarti keputusan yang didasarkan oleh pengalaman. Ada keputusan yang sifatnya logika, menggunakan logika. Kemarin juga saya cerita, logika dan perasaan. Karena dia tidak punya pengalaman, gitu ya. Dia tidak cukup waktu untuk menganalisa. Maka biasanya ada beberapa manajer atau pemilik organisasi yang memutuskan sesuatu itu berdasarkan logiknya saja, pikiran dan hatinya saja. Bagus, bagus. Tapi tepat tidak? Belum tentu. Ada satu cerita gitu, ada orang yang memilih pasangan hidup kan begitu. Tidak didasarkan pengalaman, lewat berdasarkan hati dan perasaan. Yuk, kenapa memilih dia? Hati dan saya, perasaan saya mengatakan dia yang terbaik. Kan begitu ya? Mengesampingkan pilihan-pilihan lain. Dan hatinya sangat mantap dan yakin bahwa dia adalah pasangan yang terbaik. Terjadilah penyekapan. Gitu. Terjadilah penyekapan. Gitu. Diculik penganiayaan. Maka rasakanlah perasaanmu kan gitu. Banyak kayak gitu ya, kasus-kasus gitu. Orang memilih seseorang, keputusan, kita tidak bicara dalam konteksnya, tapi garis bawahi keputusannya saja. Orang banyak mengambil keputusan berdasarkan perasaan, keliru kan gitu. Makan tuh perasaan kan gitu, akhirnya disekap. Terus selama 3 tahun dianiaya karena perasaannya gitu. Coba lah dulu dia mengesampingkan perasaan kan gitu. Tiba-tiba dia menikah dengan seseorang yang dipilih berdasarkan hati nurani dan pikiran katanya. Karena dia meyakinkan kepada orang tua bahwa ini adalah yang terbaik, dan ternyata si laki-laki itu punya anak 3. Mau gimana coba? Kata orang tua tuh makan perasaan. Ya sama di dalam organisasi itu, terkadang perasaan itu pimpinan mengambil keputusan berdasarkan perasaan itu terkadang tidak tepat. Kenapa tidak tepatnya? Karena alasannya tidak sesuai kompeten. Saya memilih kamu untuk menduduki posisi ini karena dia punya keterikatan perasaannya. Tetapi kalau didasarkan job analysis ya, bahwa dia itu tidak cocok sebenarnya di situ. Tapi karena perasaannya mendahuluinya, jadi pimpinan mengambil keputusan itu. Ya banyak ya perusahaan atau organisasi yang secara organisasinya sudah berdiri lama gitu, tapi tidak maju-maju, tidak berkembang dan tidak growth, ketinggalan secara digital. Pertanyaannya, kenapa dengan tata kelolanya? Maka hipotesis keluar tuh, apakah kan gitu, pimpinan ketika menempatkan seseorang itu didasarkan analisis kebutuhan atau berdasarkan perasaannya saja kan gitu, menempatkan orang itu. Pernah tidak kalian, siapa di sini anggota Karang Taruna? Ada ya? Ketua Karang Tarunanya tahu tidak? Menurut kalian ini ketua Karang Tarunanya kompeten tidak kan gitu? Atau hanya Pak RW memilih dia karena ada kedekatannya saja? Hah? Bisa jadi gitu. Oh, Pak RW karena musuh ini. Kan begitu modelnya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman itu juga belum tentu tepat, berdasarkan perasaannya juga itu juga belum tentu tepat juga. Dan ada tipe keputusan yang sifatnya itu desakan. Didesak oleh pimpinan. Jadi pimpinan itu tidak mau ambil keputusan, dia mendelegasikan kepada orang di bawahnya. Terserah kamu mau gimana, ambil keputusan kan gitu. Jadi si orang yang mau ngambil keputusan juga dia shock, bukan soalnya dia bingung gitu. Karena didesak oleh bosnya. Dia harus mengambil keputusan itu. Jadi didesak oleh pimpinan. Seringkali begitu ya. Ya contoh, yuk kenapa menikah dengan dia? Pak, sebenarnya hati saya tidak suka ke dia. Perasaan saya juga tidak. Cuman bapak saya yang menyuruh harus menikah dengan dia. Dijodohkan dia. Berarti keputusan kamu menikah ada desakan di belakangnya. Namun itu jengsi itu kamu saya coret gitu. Misalkan kamu disebut A dan B gitu. Jadi ada yang sifat seperti itu. Dalam sesi tersebut, mahasiswa belajar memahami bagaimana formulasi strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan 2 faktor penting, yaitu internal dan eksternal faktor. Saya berharap cuplikan tersebut dapat memberikan pemahaman yang baik bagi mahasiswa dalam memformulasikan strategi manajemen. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Universitas Langlang Buana, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.